Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sartika, NPM 1951020416 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban ulangan tengah semester tentang pasar modal syariah. Yaitu terdapat 4 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pengertian dan dasar hukum pasar modal syariah yang saya ketahui, pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun dimaksud prinsip-prinsip syariah dalam operasional pasar modal adalah prinsip-prinsip yang didasarkan dalam ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah, yaitu yang pertama Al-Quran. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa syarul ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya, hadis. Ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta, maka hendaklah ia menginvestasikannya atau membisniskannya, sisa riba yang belum dipungut. Dan jangan membiarkan harta itu habis dengan beralasan lantaran zakat. Selanjutnya yaitu dasar hukum, fatwa, dan peraturan lainnya. Saat ini terdapat 14 fatwa yang terdapat dikeluarkan oleh DSN MUI. Salah satunya yaitu ada fatwa nomor 40 DSN MUI 9/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Soal yang nomor 2 yaitu tentang sebutkan dan jelaskan variabel penting dalam pasar modal syariah di Indonesia. Jawabannya A. Riba. Riba adalah suatu tambahan dari transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. B. Gharar adalah suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, atau penyerahan objek akad. Yang C, ada maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Yang D, kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek wajib halal yang menjadikan keharaman atau barang dan jasa dapat dikarenakan zatnya, bukan karena zat dan karena keberadaannya. Soal yang nomor 3 yaitu berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Jawabannya, menurut saya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia cukup pesat saat ini, seiring dengan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dalam instrumen yang memegang prinsip-prinsip Islam. Menurut saya, berinvestasi pasar modal syariah itu penting karena selain mudah dan halal, selain itu juga soal keuangan pada saham-saham syariah, pendapatan yang berbasis bunga suatu perusahaan atau emiten syariah harus lebih kecil dan mengharuskan perusahaan memiliki utang berbasis bunga yang lebih kecil daripada asetnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Jelaskan bagaimana konsep saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Jawabannya, konsep saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti musyarakah dan syirkah. Penyeleksian saham syariah dilakukan otoritas jasa keuangan guna menjaga agar saham-saham tersebut tetap bersih dan tidak melanggar prinsip syariah. Penilaian saham di pasar modal. Saham adalah objek investasi yang paling utama karena memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan investasi di bank. Misalnya, dalam bentuk tabungan,
ada giro, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.